Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Kita siapkan hati. Yuk. Kita mau membawa yang terbaik yuk untuk Tuhan. Persembahan Bapak Ibu. Hati Bapak Ibu. Hasrat Bapak Ibu. Kita mau membawa yang terbaik. Yang ada pagi ini pada diri kita. Selamat pagi Bapak Surgawi. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Pada pagi hari ini kami ada. Semua karena kasih-Mu Tuhan. Semua karena belas kasihan-Mu Tuhan. Ketika kami membuka mata pada pagi hari ini, betapa teduhnya ketika kami membayangkan wajah-Mu. Betapa rindunya kami Tuhan. Ketika kami masih bisa bangun dari tidur kami, masih ada kesempatan bagi kami untuk bernafas. Jaringan yang baik. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena cinta-Mu. Mari Bapak Ibu. Mari kita hampiri tahtanya. Kita hampiri kekudusannya. Karena Dia baik. Mari kita bawa yang terbaik. Karena Bapa sudah memberikan yang terbaik, yaitu putranya yang tunggal, Yesus Kristus namanya. Ia merelakan, melepaskan kealahannya untuk menjadi sama dan serupa dengan manusia. Bahkan ia mengambil rupa sebagai hamba, agar bisa menghampiri Bapak, Ibu, dan saya. Berbahagialah orang yang ketika tuannya datang, didapatinya tetap setia. Berbahagialah bukan karena setan tunduk, bukan karena setan takut. Berbahagialah karena nama Bapak, Ibu, dan saya ada di kitab kehidupan.
Sebelum kita masuk lebih jauh Bapak Ibu, lepaskanlah terlebih dahulu beban-beban masalah-masalah, luka hati, kepahitan, kesedihan, dendam, apapun namanya. Lepaskan pengampunan. Karena yang saya terima pada pagi hari ini, ada di antara Bapak Ibu yang masih luka hati sama suami. Luka hati sama suami. Lepaskan pengampunan. Kuduslah, sebab Bapa kudus. Mungkin bisa berkata, rasanya berat, Sam. Rasanya begitu menyakitkan, Sam. Saya hanya mau katakan, andalkan Roh Kudus. Andalkan Dia yang berdiri di sebelahmu pada pagi hari ini. Dia Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu yang terkasih, mari kita melangkah. Kita sambut Dia. Yang bermahkotakan kebesaran, berjubahkan keadilan, yang berkasutkan kesetiaan. Dia mulia, Dia suci. Yesus namanya. Mari kita katakan, kita sambut Dia. Selamat pagi Bapak Surgawi. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Kepada siapakah di antara malaikat yang pernah Bapa katakan, anakku, pada hari ini engkau kuperanakan. Dan Dia membawa anaknya yang sulung ke dalam dunia. Semua orang yang dipilihnya dari semula, ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dan segambar dengan anaknya. Sehingga anak yang tersulung dapat menjadi yang pertama di antara banyak saudara. Bapak, Ibu, dan saya dipilihnya dari semula, ditentukannya dari semula untuk menjadi segambar dan serupa. Ketika hati Bapak Ibu berseru-seru,
Sesekali heninglah, sesekali diamlah, dengarkan Tuhan mengetuk-ngetuk pintu hatimu. Bukakanlah, izinkan Dia masuk untuk tinggal dan makan bersama-sama dengan Bapak Ibu. Kejar Dia, temui Dia selagi Dia mau ditemui. Kudus, kuduslah Engkau Tuhan. Jauh di sebelah utara, di mana Bapa memposisikan tahtanya di gunungnya yang kudus. Siapakah yang dapat tinggal dalam kemahnya? Siapakah yang dapat naik ke gunung kudusnya? Hanya merekalah yang berpegang pada sumpahnya untuk setia, walaupun menanggung kerugian. Mengapa hatimu murung? Mengapa hatimu cemas? Lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan. Mungkin sulit. Izinkan saya membantu Bapak Ibu. Izinkan saya memandu Bapak Ibu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang terikat di bumi ini terikat juga di surga. Luka hati, kecemasan, kekecewaan, tidak ada tempatnya dalam tubuh anak-anak Allah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, terlepas. Ya. Terlepas di alam roh dan termanifestasi di alam materi. Luka hati itu terlepas. Luka hati itu terlepas. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus butuh sebuah tubuh karena Ia ingin menyatakan dirinya kepada dunia yang luas ini. Tuhan membutuhkan Bapak Ibu dan saya sebagai rekan kerjanya yang dimulai dari sebuah hubungan. To partnership from relationship. Ketika Tuhan Yesus bangkit dari kematian,
tubuh kebangkitannya diangkat ke surga. Sekarang, ia ingin menyatakan dirinya sekali lagi di antara manusia dari generasi ke generasi. Ia ingin meminjam tubuh Bapak, Ibu, dan saya. Untuk inilah Tuhan menebus Bapak, Ibu, dan saya dari tungku api neraka. Ia membayar lunas Bapak, Ibu, dan saya dengan harga kematiannya di kayu salib dengan cara yang sangat brutal. Oh God. Saya mendapatkan gambaran Bapak, Ibu, ketika Tuhan Yesus mengangkat salib dan ia terjatuh. Tubuhnya sangat lemah, sangat menderita. Tapi ia harus bangkit, jatuh dan bangkit lagi, jatuh dan bangkit lagi. Untuk menyelesaikan misinya. Tergantung di kayu salib bagi Bapak, Ibu, dan saya. Sambil menahan sakit pada tubuhnya. Dia, Tuhan Yesus yang tergantung, menghadapkan wajahnya kepada Bapak, Ibu, dan saya. Dan ia berkata, semua sudah selesai, kekasihku. Sungguh besar pengorbananmu, Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu. Tuhan inginkan Bapak, Ibu, dan saya menggantungkan semua kepentingan duniawi di kayu salib. Agar Bapak, Ibu, dan saya mengikuti apa yang Roh katakan. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang Roh katakan. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Ia inginkan agar kita mendengar dengan hati. Dengan hati kita. Ia inginkan agar kita menggantung keinginan-keinginan dan kepentingan kita pada salib kita masing-masing. Dengan sukarela. Bapak, Ibu yang terkasih, Tuhan Yesus hendak menunjukkan dirinya kepada dunia melalui hidup Bapak, Ibu yang baru. Jadilah saksi bisu di samping Tuhan. Lihat, perhatikan, pelajari, dan lakukan apa yang Tuhan kerjakan untuk menyenangkan hati Bapa.
Galatia 2 ayat 19 berkata, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Hidup yang sekarang aku hidupi secara jasmani adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dengan kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Korban dan persembahan tidak Engkau kehendaki ya Tuhan. Tapi Engkau telah menyediakan tubuh bagi kami. Saya diperlihatkan sebuah awan yang turun. Menghampiri Bapak Ibu dan kita semua. Lalu ada sebuah bejana yang tertuang seperti minyak yang baru. Ya, seperti minyak. Tidak seperti air. Pengurapan Tuhan terjadi pada pagi hari ini bagi mereka yang hatinya melekat kepada Tuhan. Serukan, katakan, Tuhan, aku mau Tuhan. Aku mau Tuhan. Urapi aku Tuhan. Pengurapan itu turunlah. Pengurapan itu turunlah ketika pengampunan sudah terlepas dari hati dan bibirmu. Mungkin orang tuamu ada salah. Mungkin anakmu juga berbuat kesalahan.
Atau mungkin pasangan hidupmu juga melakukan kesalahan. Ampunilah. Lepaskan. Lepaskan pengampunan. Mungkin mereka juga mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari orang tuanya. Mungkin mereka juga tidak mendapatkan gambaran yang benar. Lepaskan pengampunan. Lepaskan. Saya mendapatkan gambaran jika ada trauma di antara Bapak Ibu. Trauma pernah kecelakaan yang berhubungan dengan mobil. Tertabrak dari belakang. Lepaskan pengampunan. Sehingga doa-doa Bapak Ibu didengar oleh Tuhan. Tuhan, pulihkan trauma-trauma ini. Lalu saya melihat seorang wanita di antara batu karang dan ombak yang besar. Saya nggak tahu apa artinya. Tapi apapun, siapapun wanita itu, apapun gambaran-gambaran itu, saya mau katakan bahwa otoritas surga, otoritas yang Tuhan Yesus ajarkan, sanggup menghentikan ombak besar dan badai itu. Sanggup menghentikan angin ribut. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan pernah berkata bahwa kita akan melakukan semua yang Ia dapat lakukan, bahkan lebih besar dari yang pernah Ia lakukan. Sekarang jelas bagi Bapak, Ibu, dan saya bahwa itu digenapinya dengan caranya sendiri, yaitu Tuhan Yesus ingin hidup kembali di dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saya, dan tinggal di dalam dunia ini dengan memakai tubuh Bapak, Ibu, dan saya, sehingga Ia dapat bekerja lagi di atas bumi ini. Sekarang Ia datang lagi dan tinggal di dalam tubuh Bapak, Ibu, dan saya tanpa beban untuk membayar dosa manusia. Ia kini lebih merdeka untuk melakukan pekerjaan-pekerjaannya, sehingga kini Ia dapat melakukan yang lebih besar dari yang dahulu. Kini Ia kembali lagi. Tuhan,
kembali ke bumi ini dengan membawa urapan-urapan yang baru yang dapat mengalahkan roh agamawi di muka bumi ini. Ia ingin mengerjakannya melalui Bapak, Ibu, dan saya. Yohanes 14 ayat 12 berkata, "Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, siapa saja yang percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dimuliakan di dalam Anak." Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Dua Korintus 10 ayat 3. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila mana ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Pada pagi hari ini, Tuhan hendak merubuhkan dinding-dinding di dalam hati Bapak Ibu yang menolak akan pengenalan akan Allah. Dinding-dinding itu dihancurkan. Pembatas-pembatas itu diruntuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang tua dengan yang muda, berapapun usianya, tembok itu sudah diruntuhkan. Laki-laki dan perempuan, anak dan orang tua, tembok itu sudah diruntuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, tembok itu sudah diruntuhkan. Batasan-batasan denominasi sudah diruntuhkan. Urapan-Mu Tuhan mengalir pada pagi hari ini, membawa kepada kami pengertian yang lebih dalam, pengenal akan Tuhan yang lebih dalam. Izinkan Tuhan membawa Bapak Ibu ke tempat persembunyiannya,
ke tempat Tuhan beristirahat. Tuhan, ikat kami Tuhan. Ikat kami Tuhan dengan ketulusan-Mu. Jerat kami dengan cinta-Mu. Saya melihat sebuah kota, Bapak Ibu, di mana sunyi sekali ketika malam. Bangunan rumah lama lalu ada seorang yang hatinya dingin, kesepian, yang seolah tidak ada harapan. Saya nggak tahu apakah itu ada di antara Bapak Ibu. Yang merasa sendiri, merasa tidak ada harapan. Buka hatimu. Izinkan Roh Allah masuk ke dalam hatimu. Dengarkan apa yang Roh katakan di dalam hatimu. Dengarkan. Tuhan hendak membawa Bapak Ibu kepada petualangan-petualangan supranatural. Bagi mereka yang hatinya melekat pada Tuhan. Dengarkan angin yang berhembus. Rasakan. Dunia dapat mengenal dan percaya kepada Tuhan hanya melalui Bapak, Ibu, dan saya. Dunia dapat melihat Yesus hidup melalui Bapak, Ibu, dan saya. Karena Bapak, Ibu, dan saya adalah mahakaryanya, mahakarya surga yang tersusun rapih. Karena Bapak, Ibu, dan saya diciptakan dengan instrumen-instrumen surgawi. Sehingga ketika Bapak, Ibu berseru, surga segera merespon. Karena Bapak, Ibu adalah mahakarya. Demonstrasi Ia lakukan untuk meyakinkan dunia melalui pekerjaan-pekerjaan yang besar seperti yang pernah dilakukannya.
Yesus yang dapat melakukannya di dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Bahkan seorang hamba Tuhan yang sangat diurapi sekalipun tidak akan mampu meniru Tuhan Yesus sedikit pun. Akan tetapi, jika ia sendiri hidup di dalam diri hamba Tuhan itu, barulah hal itu dapat terjadi. Yohanes 10 ayat 37 berkata, "Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa." Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jangan mengatur Tuhan, Bapak Ibu. Jangan memaksa kehendak-Nya. Meminta-minta Tuhan melakukan apa yang kita inginkan. Karena doa tidak membuat Tuhan mengerjakan apa yang Bapak, Ibu, dan saya inginkan. Namun, doa selalu membuat Bapak, Ibu, dan saya mengerti apa yang Tuhan inginkan. Tuhan mengutus Bapak, Ibu, dan saya sebagai perpanjangan tangan-Nya untuk mengerjakan hal-hal yang besar, mendemonstrasikan kasih-Nya yang begitu besar. Tuhan butuh Bapak, Ibu. Bagi siapa saja di antara Bapak, Ibu yang rela tubuhnya dipakai untuk kemuliaan Tuhan, Bapak, Ibu bisa pegang dada Bapak, Ibu. Izinkan saya memandu Bapak, Ibu dalam doa. Tuhan, ini aku. Pakailah hidupku, Tuhan, menjadi bejana kemuliaan-Mu. Penuhi hati ini, Tuhan, dengan cinta kudus-Mu, agar hati ini layak ketika Engkau hadir menjadi tempat tinggal-Mu. Tuhan, tidak ada yang lain. Aku hanya ingin hati-Mu, Tuhan. Karena keberadaan-Mu sudah lebih dari cukup. Keberadaan-Mu sudah lebih dari cukup. Mari masuk, Tuhan. Mari masuk dalam hatiku, melahirkan aku yang baru. Tuhan,
aku mengakui Engkau sebagai Tuhan dan satu-satunya Juru Selamat pribadi. Aku mengakuimu Tuhan sebagai satu-satunya penyelamat hidupku, Tuhan dan Rajaku. Bapa, Engkau dengar apa yang putra dan putrimu katakan pada pagi hari ini. Bertahtalah di dalam hati kami, di dalam hidup kami. Tuhan memperlihatkan seorang anak kecil yang tersesat, terlepas dari orang tuanya di pusat perbelanjaan, di mana hati anak kecil itu begitu kacau. Ia takut karena tidak mendapati kedua orang tuanya dan tidak ada yang ia kenal. Berdiamlah, karena Bapamu yang di surga yang menemukanmu, menggandeng tanganmu. Bapa, Bapa, Engkau Bapa yang baik. Yeremia 1 ayat 7 berkata, tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan, aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah engkau sampaikan. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan siapa saja yang menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Bapak Ibu yang terkasih, seringkali orang percaya menantikan janji-janji Tuhan dan banyak yang tidak dapat mereka peroleh. Karena sedikit hamba Tuhan yang benar-benar mau hidup menjadi sahabat Tuhan Yesus. Mereka selalu memposisikan dirinya terus-menerus menjadi hamba dan membuat rencana-rencana mereka sendiri sambil meminta-minta Tuhan memberkati pekerjaan mereka. Yesaya 6 ayat 8 berkata, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Mari Bapak Ibu, katakan bersama-sama saya pada pagi hari ini, Tuhan, ini aku, utuslah aku. Ya, kamu adalah sahabatku jikalau kamu melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Apakah Bapak Ibu di tempat ini sahabat-sahabat Tuhan? Maka lakukanlah apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Tuhan,
Kami hanya mau memandang pada salib Kristus. Kami tersungkur di bawah kaki-Mu. Di sanalah aku mengingat akan karya-Mu, menyelamatkan umat manusia. Kami pandang salib Kristus. Engkau pandangi kami dengan kasih dan cinta. Dan Engkau berkata kepada kami, "Ini untuk-Mu kekasihku." Tuhan, kami tersungkur di bawah kaki-Mu. Di sanalah kami memandang karya-Mu, menyelamatkan kami orang berdosa ini. Tuhan, kasih-Mu menyelamatkan kami. Darah-Mu, Tuhan, menyucikan kami. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, pengorbanan yang sempurna bagi kami. Engkau, Tuhan, Maha Pemberi. Seringkali kami tidak tahu diri. Kini kami tahu, Tuhan, begitu besar kasih-Mu. Bapak Ibu yang terkasih, tenangkanlah hatimu. Teruslah berendam dalam cinta Tuhan. Biarkan cinta itu mengalir, terus mengalir, terus mengalir. Rasakan, rasakan kehadirannya begitu nyata. Rasakan ketika tangan Tuhan membelai rambutmu, Ibu Pri. Dengarkan apa yang Ia katakan. Jangan takut. Aku selalu ada bersamamu. Ketika Petrus berjalan di atas air, ia hanya memandang kepada Kristus. Dan ketika hatinya mulai goyah, Petrus tenggelam. Tuhan inginkan Bapak, Ibu, dan saya hanya berfokus pada salib Kristus.
menikmati kasih Kristus. Mungkin sesi doa pada pagi hari ini sudah selesai. Akan tetapi, teruslah berendam dalam hadirat Tuhan sepanjang hari ini. Sepanjang hari ini. Teruslah berendam dalam cinta Tuhan. Teruslah rasakan kehadiran Tuhan, cinta Tuhan sepanjang hari ini. Yang perutnya kembung pada pagi hari ini, pegang perutnya, pegang lambungnya. Di dalam nama Tuhan Yesus terjadi kesembuhan. Anginnya keluar dengan cepat. Sakit pinggang, sakit pinggul, sakit punggung, bagian belakang. Lepaskan bebanmu. Saya tahu beratnya beban kehidupan. Tapi kasih Tuhan lebih besar dari segalanya. Lepaskan. Lepaskan pengampunan itu. Lepaskan. Tanggalkan semua beban-beban yang merintangi hubungan Bapak Ibu dengan Tuhan. Tanggalkan. Teruslah berendam. Saya merasakan ada di antara Bapak Ibu yang mendapatkan banyak sekali vision, mendapatkan gambaran-gambaran di alam roh. Mata rohnya mulai terbuka, mata hatinya mulai peka, menangkap segala sesuatu di alam roh. Yes. Tuhan, terima kasih untuk sesi pada pagi hari ini. Kami tahu Engkau hadir ya Tuhan. Karena kami dapat merasakan hadirat-Mu. Dapat merasakan curahan tangan-Mu. Saya berdoa untuk Bapak Ibu yang hendak bepergian pada pagi hari ini, pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, keselamatan hak milik-Mu secara mutlak. Kiranya malaikat surgawi menjadi forerunner, menjadi pembuka jalan bagimu. Kiranya malaikat surgawi menuntun langkahmu dari pergi meninggalkan rumah hingga kembali dengan selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya kita semua terhindar dari virus COVID-19 dan dipulihkan dengan cepat. Jika ada yang terinfeksi, mari Bapak Ibu yang terkasih, kita hadapi hari ini bersama-sama dengan Tuhan dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin. Amin.